Wih, boleh. Gitu dong, jalan-jalan ke Pik. Seneng gue. Seneng. Angin gue rambut gue akhirnya kena angin. Iya. Anginnya langsung angin pantai, bukan angin Angin ciledug ya, Nah. kebayoran. You sering ke Pik? Aduh. Lo tau gak alasan ngomong UI dari siapa? Oh ini. Iya. Oh, dengan Si Skakol tahu? Yes. Nah, Just No Limit ya udah itu informasi itu aja. Boleh. Seru-seru, tapi gue happy hari Cakep. ini bertemu pantai-pantai. Ya kan? Benar. Adem ya anginnya. Bener. Lagi ini. Iya. Kenceng anginnya nih. Rencana abis ini memang mau main volley kata Ustaz. Iya, kita main poli dong. Ustadz poli. Tuh, kapan lagi? Sekarang gue tanya, di Condet ada pasir gak? Ada di tukang material. Nah, ini yang dinamakan pasir Pik. Tuh. Pasir Pik. Emang bedanya apa tuh kalau boleh tahu? Nah, kalau pasir Pik itu ya, kalau di gini tuh, ada wanginya nih. Nih. Apa ini misalnya? Lamborghini warna apa kata gitu. McLaren warna apa bos kata gitu. Iya. Anak sekolah internasional. Pasti sekolah internasional. Orang have. Rumah sakit BPJS. Oh, no, sorry gitu ya. Iya. Informasi aja tuh. Lihat bulannya. Lagi full ya? Kalau lagi full moon begini artinya itu adalah 13, 14, 15 Hijriah. Itu udah telak tuh, Tat? Itu udah pasti. Pasti. Tanggalan pasti 13, 14, 15. Kalau tanggalan kalender Romawi itu pasti berubah-berubah, tapi kalau Hijriah gampang ngetarainya 13, 14, 15. Hijriah itu udah pasti tandanya 3 malam berturut-turut. Nah, bulannya full begini. Begitu. Jagain ini jangan sampai jadi serigala. Nah, terus di sini bisa main poli. Bisa main poli, Benar. cakep. Olahraga lagi aja. Benar. Boleh. Seru, cakep tuh. Di sini orang have. Dari gaya-gayanya sih orang have. People have ya. People have. Benar. Kita Samdi semoga punya rumah di sini juga. Amin. Ah, Ya rumah dari pasir lah. pohon-pohon kelapa selalu identik dengan Hidrokoko. pantai. Oke. Ya gak sih? Tuh. Lihat. Outfit. Nah, sama Masih aja. juga. Kemeja Masih terkhusus aja. ini. Gue kira tuh akan agak dibuka kancingnya, dalamnya mungkin pakai tutup lagi dah. Tuh, ih, keren banget langsung ya. nongkrong dong, makan. Nongkrong ngecil. Ya elah ngecil. Enggak aja. Ustadz kecil. Ucil. Iya, tuh lihat tuh. Tempat ini kayak di Madinah tuh ada tempat kayak gini. Oh iya. Ada tuh di Madinah tempat kayak gini, tapi dia otentiknya tuh lebih ke pohon-pohon kurma. Oh, Jadi iya. pohon-pohon kurma begitu di sana itu, tapi keren. Tapi ya malam sih bagus sih. Persis kayak gini suasananya. Oke, yuk langsung kita ke Madinah. Amin. Kita langsung pergi. Amin. Nanti ya itu episode selanjutnya. Iya, amin. Bener. Yang penting segala suatu omongan yang baik-baik itu kan bisa berubah jadi kenyataan. Tuh, Lai, doa biar dapat jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau berdoa pas lagi bulan penuh-penuhnya gini ada efeknya nggak, Tat? Kapan aja pokoknya berdoa. Yang Tapi baik. kan ada waktu-waktu berdoa yang pasti dikabul sama Allah. Seperti di antara azan dan iqamah. Terus ketika hujan turun. Oh iya. Ketika sedang dalam perjalanan. Oh iya. Ketika setelah selesai sholat. Tuh. Terus Sehabis tahiyat sebelum assalamualaikum. Sujud habis itu. betul. Betul. Lagi sujud boleh kita doa, tapi kalau pakai bahasa Indonesia doanya dalam hati aja. Oh. Oke. Gitu. Kalau bahasa Sunda? Kalau Boleh pakai bahasa dikoreksi. Indonesia batal sholatnya. Tuh. Oke. Tapi lihat ya tempat-tempatnya kayak begini, karena kita kan ya namanya kita berkecimpung di tengah kota. Iya. Itu jarang-jarang loh buat tempat-tempat kayak gini. Pasir. Iya kan? Betul. Iya. Menara Imperium apa ada yang gini? Nah, ada sih sampingnya BTN. Tapi papannya doang, nggak ada pasirnya. Tuh, Rumput. iringi musik-musik The Sim City. Tuh, The Sim musik City. kecil begini tuh. Berarti boleh lah ya sesekali main ke tempat-tempat gini. Ya nggak apa-apa kalau buat nge-refreshing kan selama ada musola.
musolanya Ada. Musola. Ada toilet apa? Yang toiletnya free kan? Jujur bete, Apaan? toiletnya kucing. Nah, itu kan buat membayar teman-teman yang membantu membersihkan di sini. Deal lah ya, tapi lebih mahal dibanding Transjakarta. Dibanding KRL 3.000. Dari Blok M ke PIK berapa biayanya? Sekali naik udah 3.500. 3.500. Karena kan disubsidi pemerintah sih. Oh, pemerintah jadi daerah. intinya naik TJ Transjakarta dari Blok M ke PIK itu nggak jauh lebih mahal dibanding toilet PIK. Betul. Goceng udah gitu pakai mesin lagi kan. Betul. Maksud gua pakai kotak amal aja gitu. Iya, main di kris nih. Ya, sekali masuk doang. Iya, makanya sebenarnya tadi pas gue itu tuh kayak jangan kecil dong, ber. Udah rugi kalau nggak rugi. Jiwa-jiwa mendang-mending. Oh, ini banyak toko-toko yang bagus juga ya. Iya, lucu-lucu, ngopi-ngopi Ih, lucu. bagus banget. Nah, ngocu ya, ngopi-ngopi lucu. Iya, kalau pacaran juga boleh ya. Nggak boleh Oh pacaran. iya, sorry. Astagfirullahaladzim. Kalau bukan nasi ulam di sini laku nggak ya? Iya. Donat kampung. Mau buka ini dia toko ubi. Oh iya, ubi dong. Masih masuk karena dingin, ketemu yang anget. Nah, dibikin Ide tapi yang di bagus. sini dibikin ubinya nggak cuman ubi apa? dong, di yang panggang lain. doang, tapi kayak ditambah Menunya cheese. diekspor. Gitu. Diekspor. Hei, Oh, diekspor. begitu ya. Dibikin Oke. ubi brulee gitu. Explore gue baik-baik aja pengajian semua. Bukan. Bukan cewek-cewek. Ekspor. Itu ai, ekspor ai. Dia seneng nih ngecekin ai. Tuh ya kan enak. Oh, loh, bisa Beb. belanja-belanja, baju-baju. Nah, kalau kalian nanti kalau Hilmi udah kan, mungkin nanti insya Allah Ah, kita ya. bisa ke Madinah bareng-bareng Bareng. dekat Masjid Kuba ya. Ada Iya. suasana-suasana kayak kopi shop Oh, malam-malam iya. tuh kayak gini. Bener ada unta. Jadi kayak jadi apa namanya? Kita dapat kayak semacam ya satu view yang berbeda aja. Kenapa cara ngomongnya gitu ya? Kayak kesannya heboh gitu. Itu heboh, Ustaz. Iya, heboh. jadi kayak misalkan kita udah biasa ngelihat pantai, kalau di sana kan jarang tuh pantai kan, mesti ke pinggir dulu ke Jeddah gitu kan. Oh, iya. Nah, tapi kita bisa ngelihatnya di dekat Masjid Kuba kayak gini. Abi. Cuma bedanya ini pohon kelapa ganti pohon kurma. Bener-bener. Lapar kami lapar, ayo makan. Ya udah deh, lapar mulu nih dari siang dia. Lapar mulu. Udah bawa mulu. pop mie aja dari rumah. Iya ya, tuh ngemper situ tuh. Mahal-mahal sih Yang bawa situ pop mie tuh. aja udah. Jangan iya, pop Puasa mie aja emang dah. di- Boleh makan, tapi dapat dulu ini sekali ya. Lu menang dulu baru boleh makan. Kalau nggak menang nggak boleh makan. Boleh don. Toy Story. Sorry, boneka-boneka. Ah, Seru banget ya, banyak apa toko-tokonya di sini. tuh, tuh. Mohon maaf, RSJ Grogol nih kelepas pasiennya satu orang. Tuh, lorong-lorong yang kayak begini tuh ya. Happy gak sih datang sini? Happy dong. Happy dong. Kita kan di apa namanya mobil udah, terus kita di apa di pantai udah. Udah, Di apa lagi? Yoga udah. Yoga udah, di mall udah. Udah. Pim udah. Pim. Tinggal apa nih kita yang belum nih? Komen dong makanya. Nah, Gunung kali ya. boleh. Gunung sehari. Oh, baru. Don. Atau di Atau tempat kita- padel nggak Oh sih? iya, padel. Padel kita belum padel bareng. Padel. Padel Ama kebuli dicondet bayarin. makan. Yang 150 mau bayarin. Nah, Nggak, ini nih. Kita harus ngargain orang. Nah, tapi dia ngecengin Ai dulu, baru kita harus hargain orang. Tapi you ngecengin Nggak, Ai. iya oke. Ayo dong Kita kebuli. Next nyobain nasi kebulian di Condet Gas. begitu. Langsung. Biar kita ada perubahannya di sini kan istilahnya didominasi oleh orang-orang Chinese gitu kan. Iya. Nanti kata orang Arab, Arab. habis itu Muternya. kita ke orang Aring, oke? Wow, baru. Tapi gue pengen ketemu ini yang naik kuda di Condet itu. Kenalin nggak? Lu Iya, kenal dong pasti kan? Nggak kenal. Kenalin gue. dong. Iya, udah ntar gue cari. Cari Kali ya, aja feelingnya. tetangga lo, Mi. Iya. Oh, gitu. Terus lu pas gue lewat Condet, lu lagi ngantri sembako di Pestor lagi. Awas we. Awas Ah, lo. enggak lah. Lagi beli parfum di mana, Mi? Di FV Parfum dan kita Slavina Bandung. Rasanya. Yaudah, langsung kita let's go. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi pengalaman baru buat gue diimamin sama Ustadz Jojo tadi gue sholat maghrib. Oh. Gue mau bertanya deh, Tat. Kan ketika lu azan ada
ada 2 kali tengokan yang begini nih. Iya, iya. Itu kenapa? Karena gue baru lihat. Kalau dulu sahabat Bilal bin Rabah tuh kalau misalkan lagi kalimat hayya ala sholat dia pasti akan kepalanya ke sebelah kanan. Jadi kalau dulu kan azan tuh kan di atas ini Iya. di atas ini, terus kalau hayya alal falah ke kiri, hayya alal sholat ke kanan, hayya alal falah ke kiri. Tapi itu Gitu. sunnah atau Iya, sunnah. Oh, Sunnahnya begitu. Kenapa tadi gue azan sebenarnya paling bagus kita itu kalau misalnya di tempat kayak gini kan jarang masjid musola kan. Bayangannya tempat dari ujung sana ke Iya. ujung sana cuma ada yang di Starbucks ini kan. betul, cuma satu. Nah kalau kita tuh azan itu nanti tembok, pohonan semua tuh yang denger azan kita tuh akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Oh, Jadi kalau dalam Islam itu menjadi muazin itu pahalanya lebih besar dibandingkan jadi imam sebenarnya. Tapi orang lebih apa istilahnya kayak Gengsinya pengen lebih jadi imam. gengsinya pengen jadi imam gitu. Padahal kan imam kan Masih SMP. Hai imam, ada bocil. tapi tadi ini sih bener-bener pengalaman buat gue. Oh, gue melihat langsung gitu kan, terus diimamin juga sama Ustadz. Suaranya bagus. Satu lagi deh gue nanya, kalau yang biasa azan gitu Tat, atau yang biasa mengimami, kalau suaranya kurang indah itu tuh sebenarnya boleh atau pertanyaannya adalah kenapa akhirnya yang mengimami atau azan tuh selalu bagus suaranya? Yang satu syiar terus perintah Nabi karena memang Al-Quran itu dibacanya dia harus dengan logat Arab ya, nggak boleh dengan logat kayak Sunda gitu, kayak gitu. Karena memang bahasanya itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dan kenapa Al-Quran bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang punya kosakata paling banyak di dunia ini, bahasa yang paling punya kosakata terbanyak. Ya. Jadi kayak ngomong kul sama kul aja tuh bisa beda makna. Kayak ngomong kul katakan, kalau ngomong kul makan. Kayak gitu tuh padahal cuma beda cara ngeluarin suaranya doang. Kalau kita kan makan sama makan nggak ada kalimat lainnya. iya. Makan ya makan aja. Iya. Kosakatanya beda-beda begitu. Bukan begitu anak condet? Ana Hilmi, Ana Tilmizun. Aku Hilmi, aku seorang mahasiswa dulu SD. Itu doang kan yang ingat. Min aina anta? Ana min khairin suko. Widih boleh tahu dia main di bahasa Arab. Tar dulu. Maza darsunal ana al-lughatul arabiyah. Boleh. Ana uridu ilal hamam. Aku izin ke toilet. Tar Itu dulu. bener-bener Dulu kalau di ngapalin, kelas iya, gitu iya. kan. Tar dulu. Iya. Ini kita bukan di condet. Oh, iya. Harus ingat kita lagi di P. Assalamualaikum, kita di pasir, tapi pasir piko. Bukan di gurun pasir Bukan kali di ini gurun ya. pasir, kita di piko. Kita di Peko. Piko, Jangan pantai lupa indah kolahnya. kapuk. Pik kalau bukan kol, pakai kaf dong. Pik. Pik. Ah. Oh, pik. Pik 2. Kayak Rocky Gerung ya. Iya. Politik. Tapi enak banget ya di sini Iya, ya, jujur betul. terima kasih buat Ustadz Jojo udah ngajak. Kan Aing nggak tahu tadi mau kemana taunya ke P. Bener-bener, ini random Enak. Tuesday, tiba-tiba kita ada di pantai-pantai, pasir-pasir, makan enak, ya kan? Wis, Dengan apaan musik. tuh? Apaan tuh? Minum air putih. Minum air putih. Nggak boleh. Nggak boleh lain. Gak boleh dong, kalau minum air putih boleh. Boleh. Tapi angin kenceng. Tadi gue tanya kan sempet Iya. kan pas lagi sholat tuh keluar, Mas, anginnya tiap hari begini. Terus kata masnya bilang, iya tiap hari gini. Gue bilang, buka usaha kerokan kenceng kali ya di sini. Iya, Ya. Wah, angin kenceng banget. Ini kalau kita nggak, kalau kita mungkin ke tempat yang lebih terbuka situ, ini anginnya bisa, ngomong nggak biru gitu. Gitu. Apa, Mi? Jangan. Gini. Gue megang pohon kelapa. Iya. Kenapa usah Jojo? Rambutnya udah gitu. Lebay-lebay. Anginnya ini setara 11,8 triliun kipas angin Kopdes. Don, jangan. Iya, ternyata tuh di pik tuh gue gitu ke pik tapi anginnya nggak segini. Kapan terakhir lo? Karena pik 1 kali ya. Oh, pik 2 makin kenceng. Kalau yang ada kayak kampung Chinese gitu, Pik 1 deh. Chinatown itu Ya, di mana itu? Pik 1. Pik 1 kali ya. Chinatown. Yang Nggak tahu. ada
Gue nggak ke yang pantai-pantai gini, ke yang Yang ada jembatan Iya. kan, yang ada orang nyewa-nyewain yang kayak di Singapura Oh itu. iya, sepeda listrik Iya, itu ya. sepeda listrik Oh iya, itu itu pick kan. 1. Kampung Belanda. Pick 1. Hah? yang Belanda, Oh Batavia. iya benar ada itunya. Gue ketemu Van Persie ada 2. Tapi jujur sih ya, main-main di pick Apa? Enak ya? bukan. Apanya? Iya. The Nyari solaria lagi. yang murah ya, main di murah. Ya, tapi kan mungkin ada harga, ada kualitas. Betul. Iya, Terus kan kan kita menyesuaikan. bayar view ini juga. Iya, view-nya yang mahal emang. View nyewa apa kan nyewa tempat juga mahal. Bener. Kayak Tapi di Batu. ternyata enak kalau kayak weekday gini Iya. dia nggak ada minimum purchase-nya. Oh, kalau weekend ada. Ada. Tadi pas tanya ke sini ternyata nggak ada minimum purchase karena weekday, silakan aja. Oh, ya udah beli ST aja satu. Boleh. Tapi orangnya 7. Kalau kagak diusir, Itu dia nggak diusir, dijelitin aja. Enggak, jatuhnya tar dulu nih kita nggak nerima musafir. Ya marahin, viralin. Iya maksudnya apa? Ngeremehin musafir. Kita beli loh es teh manis. tapi enak sih tadi kita di sini dari sore lah ya. Iya. Nah ini sebenarnya penting nggak sih buat kita pribadi atau kita sama circle keluarga untuk sesekali lah nongkrong-nongkrong di pantai atau di gunung gitu ya. Ya sebenarnya lebih ke liburan-liburan gitu. Tat. Gimana Tat? Iya mungkin karena udah sifat dasarnya manusia ya, biasa tinggal ngelihat hari-hari di gedung, pengen ngelihat sesuatu yang natural, nggak puas ya. alam, kayak gitu. Sama juga kayak orang kemarin ada saudara bokap gue dari Manado datang. Jujur di unit gue apartemen lantai 25 moto-moto dia. Oh. Taruh di Facebook. Oh, Kayak gitu. iya, Ini iya. memang kayak ya iya memang kayak jadi orang yang desa tuh misalkan dari daerah gitu dia datang ke Jakarta ke Monas. Iya, kayak pasti. gitu. Itu sebuah kesenangan. Kalau kita sendiri misalkan dari kecil Jakarta, gue sampai sekarang gue belum pernah naik tuh ke atas Monas. Oke, sama-sama. Gue juga Gua belum juga. pernah kan. Jadi kayak ya mungkin itu yang dirasain juga orang Malaysia juga mungkin ke Menara Iya. Kembar atau orang kita pasti Singapura di Merlion kali ya. kayak dicengin tuh pasti tuh Nora masa foto di Twin Tower gitu. Iya. Mungkin aja. Kayak misalkan orang Dubai ke Burj Khalifa kan gitu kayak ya elah lo gitu kan. Apalagi di bawahnya ada manusia silver gitu kan lagi pinggir kolam. Nggak ada dong. Hah? Emas ganti emas kalau di sana. Jujur gue belum pernah disuruh nggak ngeliat ada pengemis, gue nggak ketemu pengemis. Di mana? Di Dubai Abu Dhabi nggak. Oh iya. Tapi Ya orang mobil-mobil nggak kepake juga ditinggalin aja Di kan. Malaysia kemarin gue ada ketemu pengemis. ada di Tapi pinggir jalan pengemisnya beda. Enggak. Yang Enggak, India yang- Bangladesh kan. Bukan, dia pengemisnya. Gue udah 2 kali pernah waktu dia tuh datang langsung ke orang. Kayak Minta pernah, gitu. Bang, iya, jadi kayak misalnya dia ngeliat mungkin aura-auranya orang punya duit kali ya gitu. Sombong orang have. Emang tercium itu dari jarak Iya. 20 km. Bukan, bukan. cekring. Iya maksudnya juga kalau ngeliat film Kok dia ragu? Iya, dia Kok dia pengen ragu? minta sama lo maksudnya. Masa kira enggak gini, maksud gue 2013 gue ingat banget kayak ada orang tiba-tiba bang aku boleh bagi uang aku motor kehabisan bensin segala macem ya terus yang kayak kemarin gue lagi makan udah nyamperin pak saya lapar kayak gitu jadi kayak lebih maksudnya dia minta-minta lebih menurut gue ya lebih elegan aja gitu kayak misalkan langsung secara personal gitu nggak nunjukin dia terhadap dia misalkan dapat di sini satu tempat tadi Pindah lagi. Enggak ya, dia enggak gitu ya. ternyata mungkin dia emang pengen makan Feeling saat aja itu ya. juga dia datengin orang dan Ya, alhamdulillah orangnya gitu memang dikasih jalan sama Allah buat dia jadi makan gitu kalau di sini kan udah dapat Muter. ini dapat yang gocap ditaruh gocap di sini 2000 ditaruh ini kan biar sedih. kayak begitu Makanya waktu itu gue pernah juga lah Sajo kayak Mas minta dong terus gue bilang Nggak boleh. ketawa lu. nah itu di imajinasi gue. Gue bilang oh nggak boleh kayak gitu ya. Untung gue dari kecil diajarin namanya etika, sopan santun, moral. Jadi cukup di intrusive talks. Apa namanya lagi? Intrusive thought. Intrusive talks tuh. Tahu Thought. nggak yuk? Intrusive Intrusive thoughts. talks. Thoughts. Nggak Thoughts. dibaca G-nya. Oh. Thoughts. Tapi kadang-kadang kayak ada juga tukang-tukang dagang lu tau gak sih kayak misalnya anak kecil yang jual tisu gitu. Iya. Nah itu Ya, kan terus sama entar kadang-kadang jadi kayak dia menjual rasa iba jualan begitu terus tiba-tiba harganya dia nembak begitu. Bener, Pernah gue jual tisu, jual beli tisu. apaan gitu nggak ada orang dewasa gitu kayak harganya 5 kali daripada harga yang di pasar gitu nggak ngotak. Cuma gara-gara mungkin dia ngelihat mobil kita naik mobil gitu kan kayak gitu Ini kayak orang kaya nih. gue ngeliatnya kayak ya lu kalau dalam Islam sebenarnya nggak boleh punya mental kayak gini Iya sih. namanya lu mental memanfaatkan orang lain
Apalagi kalau datengin orang tuh kan dia jadi merasa malu kalau dia nggak ngasih gitu. Itu sama aja kayak malah kalau kata ulama iya kayak julurin pedang ke muka orang begitu. Ya orang kalau dijulurin pedang begini siapa yang nggak ngasih? Mau nggak mau ya. Iya, bener. Gitu. Bener sih, jangan gitu tuh Mi lu. Kan gua nggak pernah ngemis. Gua tau baju lu lusuh semua. Tapi jangan dijadiin Kemeja terkutuk. karakter gitu. Namanya tuh gitu. Tapi ini kalian nggak ada berubahnya deh baju. Gua kan menyesuaikan coba. Itu baju Gua jalan-jalan ke pantai. Tapi ini santai nggak ini baju-baju santai ya? floral gitu Kami santai, loh. gantai. Gantai kami santai. Enggak santai-santai banget sih, cuma kayak nyaman aja, lebih nyaman aja. Ini nggak ada bedanya nih hari ke hari. Ya kan masih banyak meeting, masih banyak Oh, jadwal-jadwal. Kalau apa tinggal Google Meet langsung gas. Main di Rapi kita lah ya kan weekdays. Oh iya, bener. Kan gak semua orang kayak you fleksibel itu. Gue kan pagi siang sore banyak kerjaan. Alias jangan. Iya. Iya gitulah. Tapi you suka gak sih nongkrong-nongkrong di pantai gini? Senang. Tapi kalau ke Peak tuh sebenarnya terakhir gue lari ke sini event. Dia udah Event lari. Di mananya, di aspal apa di pantai Di ini? pantainya, jadi kayak sekitar 2 km tuh di pantai. Di sebelah mana Pik ini? Di Peak 2 iya, di Peak 2. Terus ini gimana? Ngegaris ini gimana? Garisin. Ya ada Garisin garis jalan. Kan udah ada panitianya. Tapi kita jalan keluar juga keluar juga ke kompleknya itu. Oh, ada aspalnya juga ya. Iya, tapi itu pengalaman yang tidak ingin gue lakukan lagi sih. Kenapa emang? Kenapa emang? Panas banget. Lu sih jam berapa? Pagi-pagi. Enggak, sore. Oh, Jam sore. 5 sore. Jam 5 di masih panas? Peak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Masih panas banget ya? Muka gue merah sebelah. Karena kan dari sebelah sini kan, nih matahari Oh, kan. iya. Gue sampai gini, lari gini. Karena ini kan hitungannya kan laut diuruk ini kan. Iya, ini kan Iya. Jadi reklamasi sebenarnya ya. kita kan benar-benar ada di laut tuh. Kalau kita nyebur langsung ke situ sih hilang badan kita. Ketemu megalodon. Iya panas banget. banget ya. Walaupun senang sih, itu kan kayak new experience unlock lah ya. Tapi nggak jangan tiap hari gitu. Iya, tapi saat itu kayak seru sih memang gitu kan. Terus juga ada sekian kilometer lari di pantai tuh berat Iya. juga itu. Kalau kalian Iya, mau sepatu. coba tantangan hidup, coba aja yang di nanti pinggir-pinggir yang cicilan rumah 250 juta sebulan. Nah, coba aja nyari tantangan baru. Iya, bener. Nyicil rumah kan ada tuh. Gue pernah lihat Hanya berapa M? 216 Hanya, apa tuh iya, ya kan? iya. Hanya Sekarang ada tuh yang suka lewat di Instagram gue, ibu-ibu yang jualan rumah. Oh, iya. Hanya dengan 65M, ya, kamu bisa mendapatkan rumah impian. Gitu. ada yang komen, Bang kalau UMR Solo bisa nggak dapetin rumah itu? Bisa, kalau punya usaha lain. Boleh dia jawab beloknya. Menurut gua juga bisa, asal you bapaknya Jokowi. Lah kan dia Solo juga kan. Iya, iya. Pria Solo. Tapi banyak tadi seru ya, misalnya lewat-lewat di Peak tuh rumah bagus-bagus. Tapi lu mau nggak ada satu rumah gitu di Peak deh? Gitu. Nah, gua nggak tahu nih Ustaz Jojo ngeliatnya gimana. Gue mau pengen punya rumah yang cakep segala macem. Tapi nggak yang kayak pengen mewah banget gitu. Biasa aja. Yang gede banget gitu, yang ada Iya. ART-nya 12 orang. Capek ngepelnya. Ya makanya kan ART-nya 12 Oh, orang. nih fun fact nih, you berdua nih. Ai di rumah ngepel. Karena Ai suka ngebantu nyokap. Jadi nyokap yang nyapu gitu ya. Ai yang ngepel. Jadi karena kalau itu doang yang bisa Ai kontribusi. Nah, tapi ada satu pekerjaan yang sering dibahas. Ya itu. Itu pernah sering dikerjain sama Nabi. Ternyata tuh jadi habitnya orang-orang terkaya di dunia. Ya itu. Kayak Bill Gates nyuci piring. Oh, nyuci piring ya? Oh iya, di luar Barack ya. Obama, Nyuci Bill piring. Gates itu demen kalau malam mereka nyuci piring. Maksudnya orang udah sekaya mereka loh. Ya udah, gue Ya. mau nyuci piring dulu ya. Kan kata you, katanya sudah nyuci piring. Nggak sekarang, nanti. Ah, Oh, ntar nanti. jatuhnya kalau lu Caper. nyuci piring Oh, di sini. you ada duit ya? minta free bill jatuhnya. Oh, Jadi itu itu ya. salah satu habit yang menurut gua Keren. mm-mm. Tapi you itu nggak nyuci piring nggak? Main gengsi ya, masa gue ceritain. Gue udah nyeritain gitu, masa gue kagak gue iniin. Ya kan gak ada yang tahu. Ya, siapa tahu You nyuci gitu. piring nggak? Nyuci dong. Nyuci piring. Nyuci piring. Tapi kan karena gue di kosan, nyuci ya satu aja, terus itu lagi aja gue piringin. Nah tapi yang apa namanya bosen nggak sih pakai piring itu aja? Kadang bosen ya piringnya. kadang enggak sih, Apa kadang ganti piring lain? enggak juga ya. Akhirnya malah nggak kepake karena kan makan, kalau anak Langsung. kosan kan makan langsung. Styrofoam nggak sehat. Kan katanya nggak sehat. Dialasin katanya. lagi. Yang kertas coklat ya.
Tapi kadang kalau emak gue males nyuci piring gitu, akhirnya pakai piring yang dari kayu gitu atau apa tuh? Oh, yang piring kayak rotan. dipecel ya rotan Iya. gitu terus pakai kertas. Piring rotan yang biasa di orang tahlilan tuh. Iya, Bener. iya. Ya di keluarga Haritano lah pasti ada piringnya kayak gitu. Itu di rumahnya kayak gitu. Kalau lagi pada males nyuci piring. Oh, jadi Gitu. tinggal dibuang aja kertasnya ya. Kadang akhirnya liwetan aja di lantai tapi jadi langsung terus keluarga Lu sakit perut. ini kan lu kayak makan apa seafood yang dibanjur gitu Iya, kan makan di meja. sama yang lagi rame di TikTok tau gak lo? Yang kan di seafood itu tuh Oh, ditaruh di yang meja emak- terus emaknya emaknya. astagfirullahaladzim dek. Enggak emang cara makannya gitu ibu. Dia kaget katanya nggak sopan cara makan kayak gitu anjir lucu banget. Gitu. Ternyata Cuci piring, cuci piring. Iya cuci piring. Terus balik lagi nih kayak gini lagi nyantai gini-gini tuh jadi recharge energi. Benar. Jadi besokannya bisa semangat lagi kerja. Benar. Livi Renata sebelah mana rumahnya? Nah Oh, kita di kan sini ya Tete? Big ya? kita kan sering ngomong UI, tapi akhirnya jadi juga nih. Iya. Kita main di Tapi gue belum mendengar sih dari tadi. Belum banyak yang gue mendengar kayak UI ini. UI. Heeh. Ai kan biasanya ngomong IU. Iya, tapi kan bukan penduduk asli. Oh iya sih, benar. Tapi hebatnya Cindo-Cindo gitu tuh dari apa? Silsilahnya turun temurun itu kerja keras. Bapak gue tuh selalu ngomongin tuh dia kayak orang Cina deh, kerja kerasnya ini Dia itu. disiplin. Disiplin bangun Betul. pagi. Dia nggak terpengaruh, bisa orang lagi bisnis apaan dia tetap bisnis itu Terus stabil. aja itu. Iya. Betul. Konsisten ya. Nah, konsisten itu kan yang paling susah. Kita kan kadang-kadang bisnis nih udah nggak rame lagi gitu. Kita nggak mau ngejaga itu, ganti lagi bisnis lain kayak gitu. Kalau mereka tuh punya ulet loh, tekun gitu kok. Jadi kalau udah itu bisnis itu ya dijalanin terus, bener-bener dijaga sampai keberkahan itu sampai anak turunan mereka, anak-anak cucu mereka tuh dapet iniannya kan. Bener. Gitu. Kayak yang history bisnis Yu itu ya dulu yang jual beli sabu gitu-gitu ya, yang akhirnya Yu di penjara. Itu nggak boleh ya ditiru bisnis sabu. Diturunkan apalagi jangan ya. Jangan, Tat, ya. Don. Kasihan anaknya 3. Papa, jual barbok kamu itu putih-putih. Agak takut ketuker sama Gini. gula tepung gitu di rumah. Ini YouTube kan suatu saat ditonton sama anak gue. Ya kan dikata ya. Dikat aja dikat. Suatu saat kan ditonton sama anak gue. Ini akan jadi arsip bagi anak-anak gue untuk melihat seperti apa ayahnya. Ya tapi kan Yu cerita di mana-mana Tapi- Iya, podcast. benar. Tapi lu pasti akan Kecuali Yu nggak cerita di akan mana-mana menceritakan podcast. itu kan, Tat? Benar-benar. Enggak, gue rasa mereka tahu juga. Nah tapi Yu gimana kalau suatu saat mereka udah siap tahu karena Yu Enggak, mereka cerita di udah tahu podcast. kadang-kadang kayak, tapi mereka mau dia ceritanya sama istri gue doang. Kayak misalkan dia tiba-tiba cerita di sekolahnya kayak, misalnya anak gue ngomong apa, Iya. terus temen-temen bilang, Aina kan anakku, Aina kamu ngomong apa aja kita percaya kok, soalnya bapak kamu ustadz. Iya oke, kalau itu kan iya tuh, lu kan kelihatan per hari ini tampangnya ustadz nih. Cuma maksud gua kalau cerita-cerita masa lalu, lu adalah tim atau orang tua yang akan menceritakan atau enggak? Iya. Karena gue tuh tipikal orang yang one day gue punya anak gue nggak perlu tahu pengalaman-pengalaman buruk yang perlu dibanggakan gitu. Kan ada orang yang kayak dulu tuh ya, mama tuh, papa tuh gitu. Enggak, gue nggak pernah cerita secara langsung Nah, sama dia. Kalau mereka tahu, mereka lihat dari konten Ya ya udah. Tapi gue nggak pernah ngomong Papa bangga dia seorang napi. Enggak, gue nggak bakal cerita gitu sama anak-anak gue, enggak. Tapi gue rasa mereka tahu, dan tapi in real life-nya mereka ngelihat sosok seperti apakah gue untuk kehidupan mereka. iya, masa lalunya udah biar aja ya tadi. Baik nggak gitu-gitu. Tapi ya. kalau berarti mereka tanya, minta diceritain selengkap-lengkapnya, lu siap berarti ya? Nggak gini jawabnya. Tontonnya di podcast noise. Boleh jadi promo. Setiap kali anaknya nanya. Oke Tat, kita ngomongin yang lagi rame di Treats. Apaan tuh? Nih, dari cuma Yeping aja. Udah di tahap 4 banget sama current situation and this fucking economy. Jujur banget gue nggak pernah sesusah dan ditolak ini sampai cari kerja. Imagine I have 6 years experience. I try to apply associate or junior level aja ditolak. Orgil, kurang mantap apa sih gue? Pak lah, gue kata gue HR ini. Jadi intinya dia tuh kesel karena dia belum dapat kerja. Dia Keren bingung. juga dari bahasanya dia. Maksudnya dia pede banget gitu kalau dia tuh layak gitu ya. Oh iya, karena dia juga kan bilang dia 6 tahun 6 experience-nya, Tat. Jadi dia benar-benar kerja tuh by experience bahkan. Nah, Gitu. itu menurut lu gimana ya? Maksudnya kan banyak yang lagi struggle nggak dapat kerja. Iya, memang itu rezeki-rezekian juga ya. Mungkin karena sikap lo tuh suka diperhatikan sama HR. Kadang-kadang kan ada orang yang mungkin lo dengan bersikap kayak gitu
orang lu melihatnya tuh overconfident gitu, kayak lu merasa percaya diri tapi orang ngeliatnya lu tenggil banget Song, gimana lu jadi ini gitu. Tapi ya overall apa yang lu ceritakan, kalau itu memang cerita tentang lo emang tuh layak untuk dapat pekerjaan itu. Soalnya kan dia kan juga menceritakan apa, bahwa ada orang yang ternyata nggak se-experience itu. Iya. Betul. Iya gitu, tapi emang kita hidup di zaman kadang-kadang orang begitu di sini. Di Dia Indo nggak ya? lihat. Tapi lo lihat kalau di negara-negara lain, kayak contoh di Singapura, Dihargain banget ya. pernah di iBox nenek-nenek udah tua ngelayanin. Oh gitu. Gue pernah kalau waktu gue belanja MacBook di situ, yang lain udah tua. Tuh lemah orang gue cerita bener. Tapi bener-bener di Singapura tuh kayak sampai Iya, 65 orang udah- Oh boleh ya. tahun tuh masih. Oke di Jepang gitu ya. Jepang Iya, Cina. betul. Sama kemarin nah sekarang udah mulai nih, Indonesia udah mulai Iya, ada nerapin kayak itu gitu-gitu. di cafe shop. Bahkan kemarin Ada waktu di coffee Malaysia, gue ke 7-Eleven tuh kan. Apa tadi namanya ngomongnya? 7-Eleven. Sevel. Nah, ya itu boleh. Oh. Doi posisi sebentar. Nggak bisa dengar. Oke. Enggak. Doi bisu, Tunawicara. Tunawicara. Nggak bisa. Dia ngelayanin, kan gue bingung tuh. Akhirnya Dia ngomong apaan gitu kan, jadi gue mau beliin makanan buat anak gue ke dia. Terus gue bilang kan, ini bisa dimasak di sini nggak gitu, nggak ini topoki apa kalau nggak salah gue pengen beli itu. Terus dia nggak bisa ngomong gitu kan. Terus akhirnya orang nyamperin, sorry dia tidak bisa bicara. Iya. Terus gue kayak masya Allah banget. Secara tampilan gitu, kerja di tempat kasir yang dimana lo butuh komunikasi, kasir emang apaan? Iya, Komunikasi betul. kan. Tapi lu justru nggak punya hal itu, tapi perusahaan itu bisa apa namanya percaya dan mempergunakan, itu keren banget menurut gue. Sevel tuh Benar. begitu, menurut gue keren banget. Tapi memang kerjaan tuh juga memang cocok-cocokan sih. Maksudnya kayak tadi tuh dia ngerasa 6 tahun nih dengan experience kayak gitu masih nggak cocok. Karena menurut gue ya, kerja tuh kayak lo lagi lomba, terus lo kadang mungkin ada perasaan kenapa kok gue nggak juara ya, yang juara orang lain. Ya mungkin yang dipilih, yang dibutuhkan sama juri ini ya tuh karakternya yang menang itu misalnya. Begitu pula juga dengan kerja. Kadang ya mungkin experience-nya kita lebih oke nih dibanding orang lain. Tapi mungkin butuhnya adalah orang ya yang seperti yang lain gitu, bukan Ponakan lo. bosnya gitu. Ordal Itu curiganya. Tapi gue pernah ada di kantor gue itu, bener-bener tuh ada orang tuh bener-bener problematik. Sebabnya dia ya udah keluarganya bos itu. Jadi problematik banget. Dia keluhin satu kantor. Dikeluhin ya? satu kantor udah. Cuma karena ya sampai si bosnya posisi sendiri, dia sampai ngomong ke gua, udah yang tegur deh dia dah katanya. Udah males ya. Dia udah di posisi males, terserah lo dah kayak gitu kan. Gue jadi bingung kan. Iya. Tapi kadang-kadang misalnya si bos ini cerita, kesian deh anaknya, istrinya kalau dia nggak kerja gitu, macam jadi bingung. Dilema ya. Padahal nggak kompeten gitu orangnya. Jadi kayak ya memang kadang-kadang tuh begitulah. Ya sering lah kita bisa ngerasain orang yang dirasain orang ini ketidakadilan kayak gitu-gitu. Tapi mungkin kali aja dengan tingkat kepercayaan diri yang Anda punya ini, Anda kalian bisa memulai bisnis, ya kan? Iya, benar. Karena orang yang punya percaya diri itu tinggi itu, kadang-kadang kalau bikin bisnis biasanya sukses. Iya bener. Iya, Karena orang banyak mau buka usaha bisnis, kebanyakan apa? Ragu dia, Ragu. nggak mau memulai. Nah, disinilah mungkin orang percaya diri itu. Tapi kalau dari gue, kalau tiba-tiba dia buka bisnis, terus maaf banget ya kak, terus nggak laku, dia marah-marah juga sama keadaan. Ayo udah experience ini, ayo udah ini. Tapi kok belum laku? Sabar, emang salah satu kunci di sabar juga. Jadi ya jangan gampang nyalahin keadaan juga, menurut gue. Wah, Anda nggak pernah nyalain keadaannya. Nggak kayak Konten tiap Anda hari-hari hari itu. nyalain keadaan. Iya bener. Nggak kayak satu hari 5 threads itu dia. Ya udah deh, buat kakaknya semangat, semoga dapat kerja yang cocok. Amin. Biar nanti kalau udah kerja sukses, bisa tuh tiba-tiba hari Selasa ada di peak nyantai-nyantai begini. Gimana sih kayak kalian gini kerja begini? Jujur, tadi Laya off cam meeting dulu. Iya. Keren. Iya. Dia itu Gimana sih caranya kok kerja? potensi Ya, tetap harus aja di sini begitu. geser kerja lagi. Masih ada semua kita punya kerjaan masing-masing. Betul, jadi kalau Nggak, ditanya- kenapa sih gua kadang gedek nih gua sama netizen. Bang, lu sebenarnya pekerjaan apa?
gue jawab nih, privacy. Apakah semua penghasilan gue you harus tahu? Dari kerjaan gue, you diam. Nggak semua hal gue harus kasih tahu ke dunia. Kasih tahu lo penyortir usus bubur. Pagi-pagi ya, Tapi jangan itu remehin. gede loh. Iya, sama yang pecel lele katanya income-nya ya fix. Mau gue kayak pecel lele. jadi tukang Gua bawang pernah. doang, tapi untuk apa Gue gitu? pernah di India ketemu bareng sama orang Indonesia. Ya, Lo tahu deh jalan-jalan di India. cakep. Enggak lagi pantun. Oh. Jalan-jalan ke India. Lo tahu dagangnya dia apa? Apa? Dagang usus di pasar. Oke, and then Tiap pagi dia bilang sehari. Jadi kalau ada kayak usus warteg, terus kayak tempat-tempat fried chicken yang kayak gitu-gitu yang gerobakan, itu pada mesen sama dia tuh. oke. Dia bilang sehari berapa tuh bang income-nya bang? Sehari 600.000 bisa. Lumayan. Lumayan kali Udah 30 bersih dia, itu. ya kan? Dia bisa jalan-jalan. Sehari 600.000. Kali 30. Iya. Maksudnya yang ya kayak obrolan kita yang kemarin itu kan bahwa 18 juta. keliling dunia tuh nggak terlalu sulit. Iya, ternyata tuh sebenarnya bagi impossible orang aja yang- ya. Iya, kalau kita mau, terus kita ada usaha, terus kita juga sambil berdoa, ya Allah saya mau keliling dunia, mau keliling dunia. Negara mana yang mau you tuju? Meksiko. Lu mau jadi mafia lu sana ya? Kagak kan gue suka Bad Bunny. Kena Latin gitu Bad Bunny. Bad Bunny bukan Meksiko. Ya maksudnya, iya nggak nonton halftime di ini sih NFL. Dibilang Amerika tuh bukan Amerika doang, tapi Amerika Latinos. Nueva York. Itu guys. Lu apa lah? Oh ya. Gue pengen ke New Zealand sih. Oh iya cakep tuh. Alamnya ya. Deket nggak jauh. Alamnya. Iya, kenapa harus jauh? Lu Tahu. ngatur kan? Kenapa ya? Jangan. Sama-sama kirimin Yuk terakhir deh. Yuk main kemana nih? Kan Arab udah, Singapura, Malai, India. Jepang. After Masjid Al-Aqsa gue pengen ke UK. Oh Inggris. Pengen banget gue ke Inggris. Inggris tuh negara yang paling gue idolain gitu. Kenapa? Karena gue suka sama sesuatu yang berbau Inggris, kayak dulu gue demen Coldplay. Oh iya. Oh Terus Coldplay gue Inggris. demen Chelsea. film Liga Inggris gue suka. Terus film-filmnya yang ala-ala Inggris kayak Sherlock Holmes gue demen. Inggris. Gue pengen datang ke Baker Street 221B itu, ditempatin depan dia foto, bakal gue taruh depan IG gue tuh. Kita blok aja pas dia ngupload gitu. Jujur, Baker Street namanya. Oh, ada tuh di tahu London. detail dia ya. Di London. You Pokoknya- suka Iya, itu ya berarti. Iya, London tuh kayaknya tempat yang terus Inggris itu adalah negara yang paling ramah sama orang Muslim, dan orang Muslim itu sana banyak. Oh iya di Dan Inggris kan banyak wali kotanya tuh Muslim. wali kotanya orang Muslim. Jadi mereka tuh di sana salah satu negara Eropa yang sedang banyak berkembang di sana. betul. Banyak penghafal Quran. Betul. Gue pengen juga sih ke London gitu mau. Walaupun katanya susah cari nasi padang di sana susah. Kan yang seberang di Indo aja. Di Iya. sana makannya burger. Ya, cuman kan kalau gue ternyata di sananya bertahun-tahun gitu. Iya mau kerja di sana. Dari Bikin darmi. Oh, pizza mie. Pakai yang ngerasa soto ya. Bener. Komen guys, you pada mau kemana? Kalau ada rezeki Iya. ke negara mana? Alasannya Iya. apa? Upload di IG story juga nanti kita repost deh. Boleh. Jangan lupa like, comment, subscribe podcast 3 Huruf.